Kita ingin mengembalikan itu. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara ini harus dikembalikan menjadi negara hukum. Kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan dah. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi, maka power tends to corrupt itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat padanya yang disampaikan reformasi dulu. Survei kepuasan publik yang dilakukan Litbang Kompas pada Agustus 2023 menunjukkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang hukum memperoleh lebih dari 50% kepuasan publik. Hanya pada kriteria pemberantasan praktek suap dan jual beli hukum, kinerja pemerintah memperoleh skor kepuasan 44%. Janji penegakan hukum menjadi salah satu faktor pemikat bagi para calon pemilih. Para kandidat Capres dan Cawapres telah menyampaikan visi mereka tentang penegakan hukum dalam berbagai dialog publik. Kandidat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti turunnya angka indeks demokrasi, kebebasan pers, dan indeks persepsi korupsi. Menurutnya, penurunan ini terjadi karena adanya pembiaran pada aspek tata kelola pemerintahan. Angka-angka yang turun ini menunjukkan adanya pembiaran aspek governance, aspek tata kelola di pemerintahan. Kita ingin mengembalikan itu. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara ini harus dikembalikan menjadi negara hukum. Apa bedanya negara hukum, negara kekuasaan? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum. Prabowo Subianto yang maju berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memuji penegakan hukum dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tanya, Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan hukum yang melibatkan menteri kabinetnya. Yang paling penting adalah kehendak, will, political will, kehendak dari pemimpin, dari pimpinan. Kehendak, ya, yang jelas kita harus tahu bahwa kehendak presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan lah, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili. Di ujung masa jabatannya, skor penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi polemik. Ganjar Pranowo, salah satu kandidat kontestasi pemilihan presiden, memberi skor 5 pada penegakan hukum pemerintahan Jokowi. Bagi Ganjar, penegakan hukum dalam negara demokrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang hanya berutang pada rakyat. Kalau tindakan sudah dilakukan dan masih saja seperti itu, maka problem aktor. Kita salah pilih orang atau kita terlalu lemah, sehingga Pak Mahfud bilang adalah butuh strong leaders. Strong leaders ini orang-orang yang tidak bisa dikunci. Satu, dia tidak punya beban masa lalu. Dua, dia sudah akan melakukan dengan enak saja. Karena saya tidak punya beban dengan kalian, saya nggak punya hutang dengan kalian. Hutang kami adalah pada rakyat. Maka kalau saya sampaikan di depan tadi, sikat KKN ini saya ulangi lagi agenda reformasi yang sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Menjeritlah semua orang, marahlah semua orang, karena kemudian mafia muncul, APH-nya bermasalah, pejabatnya bermasalah. Korupsi yang masih saja terjadi di negeri ini membuat publik ingin tahu
apa yang menjadi komitmen para capres dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Tipikor belum pernah direvisi sejak tahun 1999. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan kesetaraan dalam hukum. Hukum harus tegak tanpa tebang pilih. Penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Capres nomor urut 2 Prabowo tegas menyatakan tidak akan ada pimpinan yang dapat melakukan korupsi. Tantangan utama bagi pasangan Prabowo Gibran adalah korupsi. Tidak boleh ada unsur pimpinan yang korupsi dari makan anak buah. Itu pantangan, itu pantang. Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, menyadari bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan tergoda korupsi. Penindakan atas perilaku korupsi tidak boleh biasa-biasa saja. Tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power tends to corrupt itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Harus diakui, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih saja terlihat setengah hati. Komitmen seluruh pasangan capres-cawapres dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jangan lagi terbuai pada janji. Kata-kata manis, janji-janji penuh semangat, dan kalimat yang terdengar hebat memerlukan verifikasi dan elaborasi dengan rekam jejak yang terangkai sebelumnya. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya untuk kebaikan Indonesia yang paripurna.